Ulgen Hatun memperhatikan Gonca berjalan terburu-buru dengan muka masam menuju tenda penjara. Hal itu pun ia laporkan kepada Bala Hatun yang kebetulan melintas. Dan seperti yang sudah kita prediksikan, Gonca menghampiri Hasal Hatun untuk membalas dendam kematian bayinya. Namun tentu saja Bala Hatun datang tepat pada waktunya untuk menghentikan aksinya itu, sambil memberi pengertian bahwa Hasal Hatun belum tentu bersalah. Mereka harus menunggu pengadilan dari Osman. Sementara itu, relik suci yang asli resmi jatuh ke tangan Osman, yang langsung membawanya kembali ke tenda Kayi dan mendapat sambutan yang sangat meriah di sana. Bagi umat Islam, relik suci merupakan harta yang tidak ternilai harganya. Bagi yang menjaga dan melestarikan akan meningkat reputasinya. Di pihak lain, Karesibe terpukul tidak bisa memenuhi janjinya kepada Wazir Emir untuk membawakan relik suci itu karena kedahuluan Osman, dan kini Boran diutus untuk mengundang Wazir itu ke Kayi. Dan dengan nada marah, Wazir Emir mengajak Karesibe untuk ikut ke sana. Berpindah ke bursa, Komandan Lukas memaksa Holovira menyaksikan pertarungan gladiator terbaiknya, yaitu Arkedeus. Sebagai imbalan atas kemenangannya, Komandan Lukas memberikan hadiah istimewa kepada Arkedeus, yaitu menikahi Holovira. Kembali ke Kayi, Osman menasihati Aladin dan Gonca. Mereka memang kehilangan, tapi tidak boleh gelap mata. Namun bagaimanapun juga, Gonca merasa tidak sabar menunggu pengadilan, apalagi mencari bukti yang memberatkan Hasal Hatun, sebab sudah ada saksinya, yaitu Begum Hatun. Komandan Lukas menyantap hidangan lezat sambil menyaksikan kehancuran kastil Karadin yang sudah ia setting. Di dalam, Yusuf mengadu kepada Begum Hatun bahwa menurutnya Hasal Hatun tidak bersalah, dan pembicaraan ini didengar anak buah Komandan Lukas. Sementara belum tuntas pembicaraan itu, Karadin keburu meledak. Beruntungnya keduanya selamat, namun mereka sangat marah dan harus mengadukan ini kepada Osman. Sementara itu, Wazir Emir tiba di Kayi, namun Osman heran, ia merasa tidak pernah mengundang Karesibe. Namun kemudian Osman menyadari inilah kesempatannya untuk mempermalukannya. Osman membenarkan bahwa relik suci memang benar jatuh ke tangannya, namun ia juga melapor kepada Wazir Emir bahwa selama pencarian, dirinya dan teman-temannya diserang anak buah Karesibe. Di situ Karesibe mencoba menyangkal, namun bukti Osman terlalu kuat. Holovira mengatakan kepada Komandan Lukas bahwa dia tidak mau menikah. Hal itu memancing emosi komandan tersebut yang kemudian menodongnya. Namun meskipun demikian, komandan itu justru membunuh Cecilia. Hal itu didasarkan karena kerja Cecilia dilihat oleh Yusuf. Komandan itu kemudian secara lugas menceritakan kepada Holovira bahwa dialah yang telah membunuh bayi Gonca. Osman akhirnya mengembalikan relik suci kepada Wazir Emir dan dia mendapatkan pujian setinggi langit. Dan disitulah reputasi Karesibe menjadi hancur di hadapan sang wazir. Holovira diam-diam mendekati mayat Cecilia lalu menyelipkan surat ke dalamnya. Tak lama dari itu, Arkedeus mendekati mencoba mengambil hatinya. Namun Holovira berkata ia lebih baik mati daripada menikah dengannya. Kali ini Komandan Lukas mempersiapkan rencana baru dengan mendatangi Osman membawakan mayat Cecilia. Sementara itu Osman menyaksikan Bala Hatun istrinya begitu emosi ketika mengajari para hatun yang lain. Dia tahu bahwa istrinya itu cemburu pada Begum Hatun. Namun saat Osman mengajak Bala Hatun bersikap objektif, Begum Hatun justru melaporkan keadaan Karadin. Jelas ini merupakan kesalahan yang fatal sebab mereka menaklukkan kastil itu dengan pertumpahan darah. Komandan Lukas diam-diam bekerja sama dengan Karesibe membangun jembatan untuk menghentikan sepak terjang Osman melalui jalur perdagangan. Jika jembatan itu nantinya jadi, bukan hanya memangkas jarak, melainkan pajak kepada Osman akan berkurang. Beisunggur yang menjadi mata-mata Osman pun mendengarkan percakapan itu. Kepercayaan Osman terhadap Begum Hatun mulai menurun dan Karadin akan diawasi oleh B yang lain. Di situ Begum Hatun sangat marah, merasa dipermalukan. Ditambah lagi Yusuf yang merengek ingin memberitahu Osman bahwa Hasal Hatun tidak bersalah.
Begum Hatun hanya berpikir reputasinya saat ini sedang hancur, ia tidak mau lebih hancur lagi. Di sisi lain, Bala Hatun juga berdebat dengan Osman, kenapa Begum Hatun tidak dihukum atas kesalahannya. Osman beralasan ia mencium siasat musuh untuk memecah persatuan. Di saat yang sama, Bayi Sunggur melaporkan hasil temuannya. Tak lama berselang, Komandan Lukas tiba di Kayi. Osman pun bertanya-tanya apa maksud dan tujuannya. Dan komandan itu lantas membuka penutup mayat. Itu adalah Sisilia. Dia mengklaim Sisilia merupakan pengkhianat di kubunya bekerja sama dengan Magnus. Sedangkan dosanya terhadap Kayi, dialah yang meracuni bayi Gonca. Fakta ini mendesak Osman memerintahkan Orhan membebaskan Hasal Hatun. Bayi Hanbe yang genit sedang bersolek, ia juga mempersiapkan perhiasan, hanya saja ketahuan oleh putranya. Dan ketika istrinya dibebaskan, Bayi Hanbe merasa kecewa, ia tidak bisa bebas. Jika boleh memprediksi, ia sepertinya juga mengagumi Begum Hatun. Kali ini Bayi Hanbe mati kutu ketika putranya mengambil perhiasan dan menyerahkannya kepada sang ibu. Ekspresi lucu pada Bayi Hanbe ketika dipaksa memakaikan kalung itu ke leher istrinya. Osman bertanya kepada Komandan Lukas, kenapa membawa Cecilia dalam keadaan mati? Lukas membuat alasan bahwa dia mengancam nyawanya. Osman lantas berkata bahwa ia mengetahui siapa yang berbohong, siapa yang jujur. Sementara itu, Gonca harus ditenangkan oleh Aladin karena sudah di luar kendali. Dia tidak habis pikir asisten Holovira adalah pelaku pembunuh bayi mereka. Osman dan orang-orangnya menyusun rencana untuk melihat apa tindakan Komandan Lukas. Namun satu hal yang harus mereka fokuskan adalah menghancurkan jembatan. Karesibe diam-diam menyukai Begum Hatun. Ia mempersiapkan kalung dari mutiara yang ia buat sendiri. Ia lantas memerintahkan ajudannya membawa surat serta hadiah kalung itu untuknya. Selain itu, Karesibe juga sudah memulai mensabotase para pedagang. Di tenda Kayi, Orhan mendapatkan surat yang diselipkan pada Cecilia. Itu berasal dari Holovira yang memberitahu Orhan bahwa dia akan dinikahkan di Bizantium. Dan ketika semua orang mendukung Orhan untuk menculik calon pengantinnya, Gonca merasa kecewa. Malam itu, Osman dan orang-orangnya telah siap untuk menghancurkan jembatan. Mereka telah mempersiapkan rakit untuk mulai mendekat. Osman yang ikut rombongan hanya berpesan agar mereka berhati-hati dan tidak membuat kesalahan. Di waktu yang sama, Orhan dan yang lainnya menyusun strategi untuk memasuki Brusa. Untungnya mereka memiliki Bayi Sunggur yang telah menyelinap ke sana. Terlebih datang berita Komandan Lukas memanggil pendeta untuk acara pernikahan. Ketika Holovira dikirimi gaun pengantin, dia justru membuangnya dan lalu mengeluarkan kalung pemberian Orhan. Setelah itu ia memanjatkan doa bahwa Orhan pasti akan menyelamatkannya. Hanya saja anehnya ia juga mempersiapkan pisau untuk persiapan bunuh diri jika pernikahan ini tetap berlangsung. Osman dan pasukannya mulai mendekati jembatan. Mereka sempat terheran banyak pasukan Komandan Lukas. Karena ternyata orang-orang Turki hanya dijadikan pekerja paksa membangun jembatan. Setelah beberapa lama, jembatan itu berhasil disterilkan. Hanya saja Osman melarang untuk menghancurkannya. Karena ternyata material dari bantuan Komandan Lukas baru datang besok. Begum Hatun merasa senang dengan undangan Karesibe, terlebih dengan kalung pemberiannya. Di sisi lain, fakta baru terungkap, ternyata Ilbe bukanlah orang biasa, dia masih keturunan dari Sunggur Tekin. Jadi sekarang menjadi jelas, ia berpihak kepada Osman Bey dan bukanlah pengkhianat. Bahkan keesokan harinya, ia menawarkan diri untuk pergi bersama Orhan. Berbeda dengannya, Fatma Hatun dilarang pergi, ia diminta mengawasi Gonca. Dan seolah gayung bersambut, Yusuf juga ikut. Lucunya, Saruca terpaksa ikut ketika didorong oleh ibunya. Kalau kita lihat, Hasal Hatun ini sepertinya memang diplot sebagai komedian di season ini. Setiap kesempatan ia gunakan untuk mendekati Bala Hatun dan putrinya. Sementara itu, Komandan Lukas tiba di proyek jembatan. Pada saat yang sama, Osman meledakkan tempat itu dengan menggunakan dinamit. Huru-hara terjadi. Sayangnya, Komandan Lukas masih hidup dan hanya luka ringan. Osman tidak mau kehilangan momen ini. Ia mempersiapkan pasukannya untuk berperang. Dan pada akhirnya, pertempuran tidak bisa dihindari.
tanpa diduga Begum Hatun mengembalikan kalung Karesibe. Meskipun ia sangat tertarik, hubungan renggang antara Osman dan Begum Hatun dimanfaatkan Karesibe untuk membuatnya berkhianat. Namun mengenai teknisnya kita belum diberitahu. Kembali ke pertempuran, Komandan Lukas lagi-lagi sangat beruntung. Ketika dia dan pasukannya sudah terpojok, salah satu jenderal menyelamatkannya. Tentu saja Osman sangat kecewa, namun ia enggan melepaskannya lain waktu. Hazal Hatun penuh rasa syukur terlepas dari fitnah Begum Hatun. Namun ia masih penasaran dan bertanya kepada Bala Hatun siapa sebenarnya pengantin yang akan dinikahkan dengan Orhan. Dengan kesal, Gonca menyahut dia adalah Holovira. Gonca lantas mengancam Bala Hatun, jika Holovira datang maka dia yang akan pergi. Saat ini Orhan dan orang-orangnya mempersiapkan penyergapan rombongan pendeta. Dan dengan strategi yang matang, tentu itu bukanlah hal yang sulit buat mereka yang jumlahnya lebih banyak. Setelah itu kita pasti bisa menebak apa rencana Orhan dengan menggunakan atribut orang-orang tersebut. Sementara itu, pesta pernikahan Holovira dengan Arkedeus digelar di hutan dengan konsep pesta rakyat. Terlihat Karesibe datang sebagai tamu kehormatan. Dan meskipun keduanya masih dikecewakan dengan proyek jembatan yang gagal, ternyata rencana baru sudah mereka persiapkan. Di tengah perjalanan, Osman mendapatkan kabar mengenai kepergian Orhan menjemput Holovira. Osman lantas menduga jika itu hanyalah jebakan. Ia pun segera menyusul. Orhan tiba di lokasi pernikahan dengan menyamar sebagai pendeta. Ia pun melihat Karesibe datang ke tempat itu. Arkedeus memaksa Holovira untuk segera ikut dengannya. Seremonial akan segera dimulai. Namun pada kenyataannya, Komandan Lukas yang sudah tidak sabar dan memerintahkan pendeta untuk melakukan pemberkatan kepada kedua mempelai. Di situ Holovira mengenali Orhan dan bersiap-siap untuk diajak lari. Ketika Orhan berhasil membuat huru-hara, pasukannya yang lain melemparkan asap. Saat itulah Orhan berhasil membawa kabur Holovira. Hanya saja ia terluka panah oleh tembakan Komandan Lukas. Berpindah sejenak ke Kayi, Bala Hatun memanggil Begum Hatun, memaksanya untuk meminta maaf kepada Hazal Hatun karena telah memfitnahnya. Awalnya dia menolak sebelum Bala Hatun menegaskan bahwa ini perintah. Komandan Lukas menciptakan awan merah ke angkasa, memanggil teman-temannya agar mengepung hutan. Sementara itu, Holovira menolak melanjutkan perjalanan sebelum memastikan luka Orhan. Namun karena putra Osman itu telah memenuhi janjinya, Holovira bersedia rela mati bersamanya. Situasi mulai tidak menguntungkan. Orhan menyadari bahwa mereka tidak punya waktu untuk lebih lama tinggal di hutan. Di sisi lain, Karesibe bermaksud menghalangi Osman. Kembali lagi ke Kayi, Begum Hatun meskipun terpaksa mau meminta maaf kepada Hazal Hatun. Namun karena hanya sekedar ucapan, Hazal Hatun sepertinya tidak terima. Ia hampir saja kehilangan nyawa. Namun situasi itu berhasil ditenangkan oleh Bala Hatun. Di luar, Begum Hatun menggerutu merasa dipermalukan. Ia pun bersumpah akan mengambil posisi Bala Hatun di hadapan Osman. Orhan disarankan orang-orangnya untuk berpindah jalur, sementara mereka akan mengalihkan perhatian tentara Bizantium. Setelah terjadi kesepakatan, mereka pun melakukan strategi ini. Sementara itu, pasukan Osman diserang di perjalanan dan mereka pun terpojok. Pasukan Karesibe menghujaninya dengan panah, namun dari tempat persembunyian. Di situ Osman hanya menginstruksikan agar semuanya bisa bertahan. Di tempat lain, Orhan dan Holovira juga dikepung tentara Bizantium. Keduanya pun tidak punya pilihan lain selain melakukan perlawanan. Lagi pula telah berjanji sehidup semati. Dan ujung-ujungnya Holovira disandra untuk memaksa Orhan menyerah. Sementara itu, pasukan Karesibe mendorong Osman dan teman-temannya mundur ke arah tempat yang telah mereka tentukan. Episode ini pun ditutup dengan Osman dan pasukannya masuk ke dalam perangkap jebakan jaring Karesibe.